Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali Pertiwi dengan NIM B10312010097. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laba kotor pada PT Aneka Tambang Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan nama PT Antam. Baiklah, sebelum menganalisis laba kotor PT Aneka Tambang Tbk, saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan dari PT Aneka Tambang ini. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah dan bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan yang didirikan sejak 5 Juli 1968 ini memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Selain beroperasi di Indonesia, Antam juga memiliki pelanggan di Eropa dan Asia. Dalam perjalanan bisnisnya, perusahaan ini menjadi perseroan terbatas pada tahun 1968 dengan penggabungan beberapa perusahaan pertambangan komoditas tunggal. Antam adalah perusahaan milik negara yang dihasilkan dari penggabungan beberapa perusahaan pertambangan dan proyek milik negara di bawah Bappetam. Pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Australia sebagai entitas asing dan kemudian pada tahun 2002 perusahaan meningkatkan statusnya ke ASX listing yang lebih ketat. Pada tanggal 14 September 1974, status perusahaan diubah dari perusahaan negara ke perusahaan milik negara atau Persero dan dikenal sebagai Persero Aneka Tambang. Tujuan utama dari Antam adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui penurunan biaya serta secara menguntungkan memperluas operasi secara berkelanjutan. Adapun komoditas utama PT Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, kemudian biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauxit. Selain menghasilkan produk-produk tersebut, PT Antam juga memiliki jasa utama yaitu pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang manfaat analisis laba kotor pada PT Aneka Tambang Tbk. Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh. Analisis laba kotor membantu manajemen dalam melakukan tindakan apa yang diambil ke depan dengan kondisi yang terjadi sekarang, atau untuk mengevaluasi penyebab turun atau naiknya laba kotor tersebut sehingga target tidak tercapai. Perubahan laba kotor pada dasarnya disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah perubahan harga jual, yang kedua adalah perubahan kuantitas produk yang dijual, yang ketiga adalah perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, serta yang terakhir adalah perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Baiklah, selanjutnya di sini sudah ada tabel laporan laba rugi PT Aneka Tambang pada tahun 2020 dan 2021. Di sini tercantum penjualan bersih, harga pokok penjualan, serta laba kotor dari PT Antam itu sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah laporan perubahan laba kotor pada PT Aneka Tambang. Nah, pada slide sebelumnya sudah ditampilkan laporan laba rugi dari PT Aneka Tambang pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, kita akan menganalisis perubahan laba kotor dari PT Antam itu sendiri. Nah, di sini ada penjualan bersih pada tahun 2020 sebesar Rp34.445.595 dan penjualan bersih pada tahun 2021 sebesar Rp27.372.461, sehingga kita akan mendapatkan kenaikan penjualan bersih sebesar Rp11.073.134. Nah, kemudian selanjutnya ada HPP pada tahun 2020 sebesar Rp32.086.534 dan HPP pada tahun 2021 sebesar Rp22.896.684, sehingga kita dapatkan kenaikan HPP sebesar Rp9.189.850. Nah, dari kenaikan penjualan bersih dan kenaikan HPP, kita akan memperoleh kenaikan laba kotor sebesar Rp1.883.284.
dari hasil analisis dan perhitungan sebelumnya, sehingga kita dapat memperoleh laporan perubahan laba kotor pada PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 dan 2021. Nah, dari tabel yang bisa dilihat di atas, penjualan bersih terjadi kenaikan sebesar Rp11.073.134. Kemudian harga pokok penjualan juga terjadi kenaikan sebesar Rp9.189.850, sehingga dari kenaikan penjualan bersih dan kenaikan harga pokok penjualan, kita memperoleh kenaikan laba kotor sebesar Rp1.883.284. Nah, dari laporan perubahan laba kotor ini, kita dapat mengetahui penyebab dari perubahan laba kotor yang terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 dan 2021, yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan penjualan bersih dan kenaikan harga pokok penjualan. Dari hasil perhitungan sebelumnya, dapat diketahui bahwa analisis laba kotor pada PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.475.777 atau dengan persentase sebesar 16,35%. Sedangkan pada tahun 2021, perubahan laba kotor meningkat menjadi Rp6.359.061 atau dengan persentase sebesar 16,54%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kuantitas atau volume produk yang dijual maupun harga jual dari persatuan pokok produk tersebut. Sekian penjelasan dan persentase materi dari saya mengenai analisis laba kotor PT Aneka Tambang Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.